Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu baik dan ramah terhadap kami. Cinta kasih-Mu kepada manusia tiada batasnya. Semoga kami selalu penuh syukur atas segala-galanya itu, dan selalu baik serta ramah terhadap sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan lihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurmu, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah mulai malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat
dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kecenderungan iri hati datang dari semangat cinta diri yang berlebih-lebihan. Setiap orang mementingkan dirinya sendiri. Pertanyaan spontan yang selalu muncul, "Saya dapat apa?" atau "Saya dapat berapa?" Selanjutnya, apakah dia dapat lebih banyak atau lebih kurang daripada saya? Dan kalau orang lain dapat lebih banyak, maka kita mulai kurang senang, iri hati, dengki, dan menciptakan permusuhan, menyebarkan gosip-gosip, fitnah, dan sebagainya. Kecenderungan yang kerap mengganggu setiap manusia inilah yang ditunjuk oleh Yesus dalam perumpamaan yang kita dengarkan pada hari ini, seperti yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Selain menerangkan betapa keselamatan dalam kerajaan Allah sungguh dianugerahkan karena kemurahan hati Allah, perumpamaan ini mengingatkan kita juga untuk melawan kecenderungan iri hati dalam diri kita dan belajar menjadi murah hati seperti Allah Bapa yang murah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mewartakan dan menunjukkan kerajaan Allah yang berbelas kasih. Kerajaan Allah yang dipenuhi dengan cinta, kemurahan hati, belas kasih, dan keselamatan. Setiap orang diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Karena itu, kerajaan Allah bersifat universal, terbuka untuk semua orang. Persoalannya adalah seringkali manusia atau tak acuh dan tidak mampu menjawab undangan cinta Allah. Kelemahan dan sifat kemanusiaan acap kali menjatuhkan atau menjauhkan kehendak baik untuk menerima warta tentang kerajaan Allah dalam hidup keseharian. Orang yang sudah bekerja seharian suntuk tadi, sebagaimana diterterakan dalam bacaan Injil tadi, adalah lambang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, diundang untuk menjadi pengikut Yesus. Sudah lama, sekian waktu lamanya mereka menjadi pengikut Yesus, tetapi hidup beriman mereka hanya biasa-biasa saja. Bertumbuh mungkin juga tidak, mati juga tidak. Yang penting bahwa saya percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang masuk dari paling belakang tapi mendapat upah yang sama, 1 dinar itu, ialah orang yang memang baru mungkin menanggapi tawaran rahmat keselamatan, tetapi pertobatan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Pertobatan yang mereka lakukan berkat tawaran keselamatan dari Allah membuat hidup mereka
berubah total secara radikal. Pada akhirnya akan mendapat juga upah yang sama, yaitu 1 dinar, lambang hidup kekal. Maka lamanya hidup kita menjadi seorang Katolik, lamanya kita menjadi seorang pengikut Yesus, tidak menjadi jaminan bahwa pasti kita akan masuk kerajaan Allah. Tetapi yang menentukan bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita hanya percaya begitu saja kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka itu adalah hidup beriman yang palsu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, upah 1 dinar yang diterima oleh semua orang adalah lambang hidup kekal. Hidup kekal bersama Allah terbuka bagi setiap orang, dan hanya orang yang sungguh beriman secara radikal yang mampu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman luar biasa, menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, yang akan mampu untuk menikmati hidup kekal. Maka Yesus menekankan bukan soal kuantitas, tapi bagaimana kualitas hidup iman kita sebagai orang-orang percaya. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh terus mengasah hidup beriman kita. Semoga hidup beriman kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya kita layak mendapat upah yang satu dan sama, ialah hidup kekal bersama dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.